Setelah 17 hari menjalani perawatan intensif di RSUD Notopuro, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, santri Syailendra Haikal, 13 tahun akhirnya diperbolehkan pulang ke Probolinggo. Haikal adalah salah satu korban ambruknya Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo hingga kaki kirinya harus diamputasi. Hari kepulangan Haikal ini ditandai dengan pemberian nasi kuning oleh Direktur RSUD Notopuro, Dr. Ato Irawan, kepada ayah Haikal, Abdul Hawi, 40 tahun. Kiriman kue juga berdatangan untuk memberi semangat kepada Haikal dan kedua orang tuanya. Santri berusia 13 tahun ini lebih lama menjalani perawatan karena kaki kirinya harus diamputasi akibat infeksi serius. Haikal diperbolehkan pulang setelah kondisinya terus membaik. Kaki tiruan yang sebelumnya sudah diukur Kementerian Sosial kemungkinan juga bisa digunakan November nanti. Lalu bagaimana perkembangan terbaru penyidikan kasus ambruknya Ponpes Al-Khozini yang menewaskan 67 santri? Kita tanyakan langsung kepada rekan Yasin Idris. Yasin, ada informasi apa? Silakan. Ya, sampai dengan saat ini proses untuk secara hukum ini sudah memasuki tahap penyidikan sejak tanggal 13 Senin yang lalu, dan rencananya juga beberapa saksi akan kembali dipanggil. Sebelumnya pada proses penyelidikan ini terdapat 17 saksi yang sudah dimintai keterangan oleh Polda Jatim, dan tidak menutup kemungkinan dari ke-17 saksi yang pada proses penyelidikan ini akan kembali dipanggil lagi untuk memperdalam keterangan-keterangan mereka pada proses penyidikan ini. Nah, dalam proses penyidikan ini Polda Jatim juga melibatkan ataupun membentuk tim gabungan yang terdiri dari Ditreskrimum dan juga Ditreskrimsus guna untuk mempercepat proses penentuan ke tahap selanjutnya. Nantinya dalam proses penyidikan ini juga informasi yang kami dapatkan juga akan memanggil keluarga dari santri yang selamat, kemudian wali santri yang anaknya menjadi korban, juga beberapa pihak lain, diantaranya adalah ahli seperti itu, ada ahli forensik, kemudian ahli konstruksi dan juga ahli pidana, yang nantinya semua keterangan-keterangan ini akan direkonsiliasi untuk menentukan proses penyelidikan selanjutnya sampai dengan nanti dapat ditentukan siapa tersangka yang bisa ditetapkan, dan juga menentukan sebelumnya apakah ada unsur pidana atau ada unsur kelalaian atau memang ada unsur kesengajaan dalam musibah ataupun dalam bencana yang terjadi ambruknya musola di Ponpes Al-Khozini ini. Nah, dalam proses penyidikan ini nanti setelah dimintai semua keterangan maka akan dilakukan analisa begitu. Analisa yang dilakukan ini ada 3 diantaranya, yaitu analisa administrasi, kemudian analisa barang bukti, dan juga analisa keterangan dari saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan. Kemudian data ini nantinya juga akan digabungkan dengan pada proses penyelidikan dan juga barang bukti yang sudah dibawa oleh tim penyelidik sebelumnya, diantaranya adalah sampel dari bangunan konstruksi yang sudah diambil, kemudian serpihan-serpihan dari bangunan Ponpes yang ambruk untuk menentukan apa penyebab sesungguhnya. Nah, dari situ barulah nanti tim yang bertugas untuk melakukan proses penyidikan ini akan melakukan gelar perkara untuk menentukan siapa tersangkanya. Terkait dengan tentunya semacam tuntutan begitu ya dari masyarakat, banyak sekali mempertanyakan kenapa prosesnya lambat dalam pengungkapan penyebab Ponpes di Al-Khozini ambruk. Kemarin kami sudah mendapatkan jawaban bahwa menurut Kabid Humas Polda Jatim semuanya sudah secara mekanisme memang begitu, di mana dalam prosedur pemanggilan saksi pun juga dijalankan sesuai dengan tenggang waktu yang sudah diatur, sehingga saat ini tim yang juga bertugas untuk mengungkap kasus ini terus berupaya semaksimal mungkin dalam proses untuk dari musibah ini. Sementara itu, Fatima. Baik, terima kasih Yasin mengabarkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas, Yasin.